menggunakan ponselmu di kelas. Saya mengerti bahwa semua orang itu bisa melakukan kesalahan, dan kejadian ini bukan cerminan dari sikap kamu sebelumnya. Nah, apa sih yang membuat kamu menggunakan ponsel saat pembelajaran berlangsung? Saya cuma pengen ngeliat pesan dari temen, Bu. Saya nggak bermaksud mengganggu pelajaran juga. Iya, saya paham. Kadang kita tergoda untuk membuka handphone gitu kan, terutama jika merasa pesan itu penting. Saya juga tahu bahwa kamu biasanya fokus dalam pelajaran, dan ini bukan sesuatu yang biasa kamu lakukan. Apa yang kamu rasakan saat itu ketika kamu memutuskan untuk menggunakan ponsel di tengah pelajaran? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Saya ngerasa cemas, Bu. Saya menunggu pesan dari teman yang pengen bertemu habis sekolah buat membahas tugas kelompok. Juga saya khawatir kalau nggak segera dibalas rencana kita nanti bisa berantakan. Oke, terima kasih telah berbagi perasaanmu. Saya bisa memahami kenapa kamu merasa perlu memeriksa pesan itu. Mengatur waktu dan prioritas memang tidak selalu mudah, terutama ketika kita merasa khawatir. Sekarang mari kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bagaimana menurut kita bisa mencegah hal ini terjadi, dan bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya harusnya memastikan dulu buat mengecek ponsel saya sebelum pelajaran dimulai. Terus menyimpannya ke tas selama kelas, Bu, selama kelas berjalan. Oke. Saya juga bisa meminta maaf kepada teman sekelas saya karena mungkin telah mengganggu pelajaran dengan tindakan saya. Oke, itu ide yang bagus. Mengingatkan diri untuk fokus pada pelajaran dan meminta maaf kepada teman-teman karena telah mengganggu mereka dalam posisi pembelajaran. Saya yakin dengan melakukan ini kamu akan memberikan contoh yang baik buat yang lain. Saya bangga dengan cara kamu menanggapi situasi ini, Restu. Mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaikinya adalah tanda kedewasaan kamu. Saya percaya kamu bisa menerapkan perubahan ini ke depannya. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha lebih baik ke depannya. Oke, lalu bagaimana perasaanmu setelah berbicara tentang hal ini? Saya sedikit merasa lega, Bu. Awalnya saya merasa cemas akan dihukum, tapi saya senang bisa membicarakannya dengan baik. Saya juga jadi lebih paham kenapa aturan itu penting, Bu. Oke, itu yang terpenting. Kita belajar dari pengalaman, dan saya yakin kamu akan lebih fokus lagi ke depannya. Terima kasih sudah bekerja sama dalam proses ini. Sama-sama, Bu. Saya ingin berbicara denganmu terkait kejadian tadi pagi. Saya lihat kamu tertidur di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Saya tahu bahwa semua orang itu akan merasa lelah dan kadang sulit untuk tetap terjaga. Apa sih yang terjadi padamu sehingga kamu tertidur lelap di dalam kelas? Maaf, Bu, saya tidak bermaksud tidur di kelas. Saya benar-benar merasa sangat ngantuk tadi pagi, Bu. Oke, saya mengerti Kak. Kita semua pernah merasa sangat lelah, dan saya tahu kamu biasanya cukup aktif di dalam kelas. Tetapi ini bukan cerminan kamu. Biasanya kamu selalu mengikuti pembelajaran dengan aktif. Nah, boleh saya tanya, apakah kamu ada masalah tidur di malam hari? Atau ada hal yang lain yang membuat kamu tertidur di dalam kelas? Ya, Bu, tadi malam saya harus menyelesaikan tugas yang banyak dan saya baru selesai sangat larut
betapa beratnya kamu mengerjakan tugas sampai larut malam. Terkadang kita memang harus mengorbankan waktu tidur kita untuk mengerjakan tugas, tapi itu juga bisa berdampak negatif dengan kondisi atau kegiatan kamu esoknya. Terima kasih telah berbagi cerita kamu. Alam, mari kita coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini dan bagaimana kita mencegahnya untuk tidak terulang lagi. Apa sih yang bisa kamu lakukan untuk kamu tetap fokus di dalam kelas? Mungkin saya harus mencoba tidur lebih awal. Bu, saya juga bisa membawa air minum atau berjalan-jalan sebentar sebelum kelas dimulai. Oke, itu ide yang bagus sekarang. Tidur lebih awal itu akan membantu energi kamu untuk keesokan harinya. Jika kamu merasa lelah di dalam kelas, itu tidak ada salahnya kamu meminta izin dulu kepada guru yang mengajar kamu di dalam kelas itu. Lalu kamu bisa cuci muka dulu, kamu bisa bergerak dan menyegarkan diri kamu sendiri dulu. Itu lebih baik daripada kamu harus tertidur di dalam kelas. Ya Bu, saya akan mencoba lakukan itu. Oke, saya senang mendengar rencana itu Kalam. Saya yakin kamu berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Kamu akan lebih siap belajar dan saya juga mengapresiasi tentang kejujuran kamu. Terima kasih Bu, saya akan coba lebih baik lagi ke depannya. Oke, terus bagaimana perasaan kamu setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Saya merasa lebih baik Bu. Saya awalnya khawatir akan mendapatkan masalah besar, tapi saya senang kita bisa membicarakan solusinya. Oke, itulah yang terpenting Kalam. Kita semua belajar dari pengalaman dan saya yakin kamu bisa mengatasi tantangan ini ke depannya. Tetap fokus belajar di dalam kelas ya. Ya Bu.